Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Komisi Mabadi. Kali ini saya berada di Kelurahan Pasir, Kramat Kraton, di kediaman beliau, Pak Diko. Beliau ini merupakan salah satu dari segelintir orang yang peduli dengan lingkungan, yaitu aktivis lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Pengalaman beliau akan lingkungan hidup itu rekornya sudah panjang sekali. Beliau yang selama ini ada di lapangan, jadi menarik ceritanya untuk kita simak. Nanti di sini kita akan membahas sedikit banyaknya mengenai sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan khusus di Kota Pekalongan, di mana kota ini seperti yang kita ketahui bersama banyak ya isu-isu lokalnya, problemnya, misalkan dari mulai sampah, kemudian juga penurunan permukaan tanah, kurangnya ruang terbuka hijau. Itu yang mungkin nanti akan kita bahas bersama dengan Pak Diko. Beliau selaku salah satu aktivis atau ketua dari komunitas Sapulidi. Nanti kita bisa sharing-sharing apa itu komunitas Sapulidi, sebetulnya bagaimana ya. Nah, nanti kita akan bahas bersama di sini. Mungkin yang pertama boleh kita kenalan dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diko Antono, saya ketua dari komunitas Sapulidi. Sapulidi itu singkatan daripada peduli lingkungan. Memang kita namakan Sapulidi karena Sapulidi adalah alat untuk kebersihan dan tidak bisa melakukannya sendiri, berarti harus dilakukan bersama-sama. Jargonnya bersama tidak bisa. Sapulidi ini berdiri dari sejak 2017. Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap eksis di Kota Pekalongan. Jadi hebatnya itu Sapulidi karena teman-temannya juga ikut aktif di tempat. Jadi itu yang saya serahkan, pokok yang bisa saya bantu untuk bisa saya jawab ya saya jawab, ya nggak bisa saya jawab nanti saya jawab. Oke, terima kasih Pak Diko. 2017 sampai sekarang tentunya udah lama sekali Pak Diko. Lama banget. Tentunya pengalamannya sangat banyak sekali, terutama di bidang lingkungan hidup. Ya. Karena Pak Diko ini walaupun bukan DLH tapi tugasnya lebih dari DLH, lebih intens dengan lingkungan, ya, terkhusus sungai di Pekalongan. Pak Diko ini sudah sering terjun ke sungai-sungai yang di Pekalongan. Khusus kemarin di Kelurahan Kramat Kraton juga baru ada tanggul yang jebol Pak Diko. Iya. Kemudian juga seringkali beliau melakukan operasi-operasi giat lingkungan hidup, terutama di sungai, ya, dari pembersihan sampah-sampah, kemudian kemarin juga Bima, ya. Nah itu bahkan tanpa dibayar, Iya, kami relawan atas dasar ya gerakan hati Pak Diko. Bahkan Pak Diko ini sebenarnya bukan asli Pekalongan, bukan saya. dari asli Jakarta, sengaja menetap di Pekalongan, ya. Dan hatinya tergerak di kota ini untuk ikut peduli dan sadar akan lingkungan hidup. Nah, menarik untuk kita bahas bersama, terutama mengenai mungkin apalagi hari ini kan pasca pilkada, artinya ada pemerintahan baru yang akan berjalan. Tentunya perlu disusun beberapa skema terkait pembangunan tata ruang kota, agar memperhatikan bagaimana keberlanjutan lingkungan, khusus misalkan ruang terbuka hijau, kemudian juga bagaimana mitigasi risikonya ketika nanti ada pembangunan di berbagai sektor. Mungkin itu kok gimana bisa Iya. Saya perlindungan kemudian perlindungan yang berkelanjutan itu memang sangat asik kita bicara, terutama tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Tidak cuma pemerintah yang harus peduli dengan lingkungan, tapi masyarakat juga harus peduli dengan lingkungan. Baik itu dari mereka merawat sungai, menjaga sungai, sampai tidak mengotori sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi banyak PR-PR yang harus dikerjakan di Kota Pekalongan khususnya, dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Itu harus kita lakukan bersama-sama. Artinya masyarakat itu menjadi bagian dari itu, karena upaya melestarikan alam, melestarikan lingkungan itu juga harus dilakukan bersama-sama. Contohnya kemarin kita
16 hari kita bekerja sama dengan DLH bersih-bersih sungai dari yang itu panjangnya sampai 10 km itu. Kami baru bisa membersihkan sekitaran 500 meter lah. Ya, begitu banyaknya ejek gondok ada di sungai Kupang itu. Kemudian aktivitas kami lagi ketika malam ya kita tugas bareng lagi dengan pemerintah. Jadi ini penting. Tugas bareng itu, kerja sama bareng itu penting dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan TNI. Kita menjaga pembuang-pembuang sampah liar yang ada di Kota Pekalongan. Itu dijaga dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Ternyata hasil evaluasi kami ternyata buang sampahnya jam 2 sampai jam 4 pagi. Yo, siapa yang menjaga kan gitu kan? Artinya juga dengan keterbatasan personal, tapi ya polisinya juga, biar dari polisinya juga kurang personal, karena kan ini kan baru datang baru. Kemudian dari TNI-nya juga kekurangan anggota. Akhirnya ya tidak bisa kegiatan itu dilakukan tidak lama-lama, tapi itu penting bahwa memang kami akan ada di situ, jadi agar masyarakat tidak membuang sampah di jalan, karena jalanan itu bukan tempat buang sampah. Ketika kami tangkap tangan soal kita bicara sama dia di jalan, ketika kita tangkap tangan itu bukan kita berarti menangkap mereka maksud kemudian menghukum mereka, tidak. Kita menangkap mereka itu cuma untuk bertanya, kenapa sih buang sampah di jalanan itu, alasannya apa? Nah, dialog-dialog itu yang kita laporkan ke dinas. Misalnya tidak ada sudah sampahnya atau mereka tidak tahu buang sampah di mana. Nah, sampah di Kota Pekalongan itu sudah di TPA-nya sudah meningkat. Dari Januari itu data yang saya tahu itu sekitar 120 ton per hari. Nah, kemarin di Desember itu sudah 140, jadi naik 20 ton per hari. Satu hari 20 ton. Artinya apa sih yang menyebabkan kok sampahnya jadi tambah banyak? Nah, ternyata bahwa semakin berkembangnya Kota Pekalongan, semakin bertambahnya penduduk di Kota Pekalongan juga pengaruh dengan jumlah sampah. Karena memang setiap kali kita berkumpul ya pakai nyampah. Artinya seperti itu misalnya. Perputaran ekonomi di Pekalongan ini sangat besar Pak. Iya. Dan kemudian pengaruh terhadap belanja barang yang juga berimbas pada meningkatnya jumlah sampah relatif besar. Ini kalau juga tidak dikendali mungkin kalau pembangunannya kurang terstruktur dan apa mungkin juga akan menimbulkan dampak yang cukup bahaya. Iya. Mungkin kita sedikit mengangkat isu-isu lokal. Salah satu yang saya soroti itu kan berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Pekalongan. Iya. Seperti yang mungkin pernah disampaikan Pak Dipu, ada pasar Sawah-Bening yang dulunya taman, sekarang sudah jadi pasar dan alun-alun dan yang lain-lain. Itu menurut Pak Dipu sendiri. Iya. Memang dampaknya dengan bertambahnya jumlah penduduk satu kota atau kabupaten, kemudian meningkatnya ekonomi satu daerah itu akan berpengaruh kepada lingkungan, terutama sekali di ruang terbuka hijau yang diperuntukkan untuk memenuhi tatanan hijau di kota tersebut. Ya. Kalau yang saya sampaikan tadi, kenapa pasar yang harusnya taman itu berubah jadi pasar, karena memang waktu itu kejadian pasar ini sendiri terbakar terjadi kebakaran, terjadi musibah di situ, akhirnya pendakinya memanfaatkan itu tambah. Nah, yang tadinya taman sebagai ruang terbuka hijau akhirnya berubah menjadi ruang terbuka untuk manusia gitu ya. Nah, juga banyak sawah-sawah yang berubah fungsi jadi perumahan, gitu, berubah fungsi. Juga akhirnya yang dulunya sawah juga air terkena rop, sudah tidak ada lagi sawah-sawah di Kota Pekalongan. Ini sungguh-sungguh hal yang perlu diperhatikan. Jadi ruang terbuka hijaunya itu yang sudah kurang menjadi tambah kurang. Nah,
akhirnya kami mengatasi dengan cara kerjasama dengan NGO, ya, kerjasama masyarakat desa setempat untuk minimal mengurangi kebutuhan itu. Kami membuat rumah-rumah kami bisa cut dulu nggak, Mbak? Cut dulu. Jadi rumah hijau kurang ya? Apa lagi ya? Jadi itu beberapa mitigasi yang disiapkan oleh pemerintah ya. Iya. Mungkin ada beberapa yang belum bisa dilaksanakan. Jadi yang bibit itu. Oh, rumah bibit, ya, urban farming. Ya. Jadi urban farming juga insya Allah bisa menambah perluasan ruang terbuka hijau. Apalagi dilakukan secara mandiri. Alhamdulillah sekarang ini keberhasilan kita Kota Pekalongan sudah banyak wilayah-wilayah yang sudah tidak banjir lagi. Akhirnya yang dulunya tergenang air sekarang sudah dataran. Dan ini juga upaya dari pemerintah juga sekarang ini sudah banyak penanaman pohon di beberapa tempat untuk memperluas lagi RTH yang kurang. Tapi memang karena luasan tanahnya juga di Kota Pekalongan itu minim, ya. Artinya kita harus mensiasati itu dengan baik. Nah, kita ketika menanam pohon juga tidak pada musim kemarau, karena ketika itu dicoba ya nanam, nah ini tanaman itu mati. Nah sekarang inilah saatnya yang musim penghujan ini kita tanam. Kita gerakan-gerakan menanam itu dilakukan di tempat-tempat yang memang sudah memungkinkan untuk bisa menanam kembali. Jadi hal ini semoga bisa berkelanjutan dan bisa menambah ruang terbuka hijau yang tadinya kurang. Selain berkurangnya ruang terbuka hijau di Pekalongan, salah satu yang menjadi sorotan itu kan tentang pencemaran sungai. Yeah. 5 sungai besar di Pekalongan itu sudah tercemar limbah semua, bahkan dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Itu sudah menjadi konsensus publik di mana-mana, menjadi perhatian publik di mana-mana, bahkan di luar Pekalongan itu menyoroti. Beberapa saya baca artikel bahkan sudah ada dari kampus-kampus dari luar Jawa yang sudah meneliti tentang pencemaran lingkungan di Pekalongan. Meningkatnya produksi batik ternyata juga memicu meningkatnya pencemaran yang ada di sungai. Nah, saya pengen tahu Pak, bagaimana mitigasi dari pemerintah Kota Pekalongan yang sudah dilaksanakan. Ya. Jadi tentang pencemaran sungai itu sangat menarik ya, itu dari kalau saya bilang sih klasik ya, itu hal yang klasik yang termasuk juga dalam kajian lingkungan hidup strategis Kota Pekalongan. Kapan terjadinya itu ada sekitar 25 tahunan lah ya. Jadi dulu itu 5 sungai itu bersih, sungai itu tidak ada pencemaran di situ. 25 tahun kemarin lah ada sekian generasi yang usianya sudah berkurang. Itulah efek dari majunya perekonomian satu kota yang berkurangnya jumlah penduduk ya seperti itu. Pencemaran sungai itu bisa berdampak kemana-mana. Kerusakan sungai itu bisa berdampak berbagai aspek. Karena sungai adalah sumber kehidupan. Di mana ada sungai itu ada peradaban. Ketika peradabannya bertemu dengan pesat, kemudian tidak barengi dengan kepedulian lingkungannya, itulah akhirnya sungainya rusak. Mereka malah membuang sampah ke sungai, mereka membuang limbah ke sungai. Memang cuma 2 hal yang perlu dibahas mengenai pencemaran sungai, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair memang tidak bisa dipungkiri, banyak industri yang senang berada membuka industrinya di pinggir sungai. Gitu. Di mana-mana itu pasti di pinggir
sungai karena mereka akan dengan mudah membuang limbahnya ke sungai, dan ini perlu diperhatikan dengan bijak oleh pemerintah karena dampaknya akan sangat berat ketika itu dibiarkan. Tentunya ketika kita melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan tingkat penurunan tanah yang luar biasa, itu adalah pengaruh dari pencemaran sungai itu. Ketika sungai tercemar oleh limbah, maka banyak kerusakan terjadi di sumur-sumur penduduk, sumur-sumur air yang dulunya bersih, yang dulunya bisa dimanfaatkan, sekarang sudah tidak bisa dimanfaatkan karena ada pencemaran di situ masuk melalui sungai. Air sumurnya bau, air sumurnya berwarna. Nah, akhirnya masyarakat butuh air bersih. Air bersih itu akhirnya mereka membuatlah sumur-sumur dalam, seperti Paltimar, gitu. Menggali sumur yang dalam. Nah, karena banyaknya hal itu dilakukan, maka efeknya adalah terjadilah penurunan muka tanah. Ya, walaupun nggak cuma itu ya, walaupun gara-gara banyaknya pengambilan sumur bor itu, banyak hal juga yang membuat muka tanah jadi turun. Tapi hal itu ya harus dicegah, harus dikurangi. Karena salah satu dampak penurunan muka tanah adalah pengambilan air dalam. Efeknya kemana-mana. Nah, ketika pengambilan air itu terus-menerus, ya, akhirnya terjadi hal-hal lain yang menyangkut soal itu, soal apa sih, adaptasi mitigasinya jadi tambah susah. Makanya terjadilah banjir. Nah, ini memperparah lagi kehidupan masyarakat. Dampaknya akan sangat berarti, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah utara. Sekali pencemaran terjadi, maka dampaknya akan kemana-mana. Sekali kerusakan alam terjadi, maka dampaknya akan kemana-mana. Dan itu akan menjadi juga masalah nanti untuk anak cucu kita ke depan. Gitu, Pak. Oke, itu tadi tentang ruang terbuka hijau dan pencemaran sungai. Ada beberapa yang menarik, Pak. Seiring dengan kemajuan ekonomi di Pekalongan, itu banyak industri baik skala menengah maupun besar yang mendirikan perusahaan-perusahaannya di sini, Pak. Yang ramai itu kan kayak resto-resto gitu, Pak. Yeah. Sekarang banyak yang berdiri di Pekalongan, kemudian kayak supermarket ya, misalkan kayak sekarang ada Transmart dan lain-lain. Itu kan juga perlu memperhatikan bagaimana analisis dampak lingkungan yang berjalan. Nah, mungkin Pak Diko kan banyak pengalaman mengenai analisis dampak lingkungan. Yeah. Nah, itu seperti apa, Pak? Apa yang perlu diperhatikan ketika perusahaan-perusahaan industri besar itu masuk ke Pekalongan? Iya, makanya ketika sebuah industri itu masuk, maka harus diiringi dengan AMDAL. Bukan cuma di hilir, tapi juga di hulu juga sama. Kita lihat juga di Guci umpamanya ya, daerah Guci kemarin. Sudah banyak tempat-tempat wisata yang dibangun, tempat-tempat wisata yang dibangun. Apa yang terjadi ketika membuat objek wisata di satu daerah tanpa didampingi oleh AMDAL? Nah, ini akan merusak alam, akan merusak lingkungan. Contohnya, bagaimana cara mereka mengolah sampah? Bagaimana cara mereka mengolah serapan air yang waktu sebelum dibuat itu air terserap oleh tanaman. Tapi sekarang udah banyak paving, aspal yang masuk situ. Nah, banyak jalan-jalan yang dibuka. Artinya ketika turun hujan, itu akan membawa gerusan-gerusan tanah. Nah, itu akan merugikan orang-orang yang tinggal di hilir. Karena itu akan masuk ke sungai ya. Jika di hilir, aliran air yang membawa tanah itu akan menjadi endapan. Belum lagi soal sampah yang ke bawah gitu. Lahan-lahan bukit-bukit yang sudah hijau kemudian dibuka menjadi perkebunan. Nah, itu juga pengaruh. Nah, efeknya
ke hilir. Nah begitu juga dengan industri-industri yang ada di kota atau di kabupaten. Ketika mereka tidak memperhatikan AMDAL, tidak mengolah AMDALnya, itu juga akan merusak. Ya, makanya analisa dampak lingkungan itu penting. Jangan mereka asal buka-buka saja, tapi tidak menganalisa soal itu. Artinya mereka akan menambah kerusakan saja. Contoh umpamanya banyaknya Indomaret, banyaknya Alfamart, ya kan? Ada sampah di situ. Ya kan? Mereka akan menambah bobot sampah di TPA. Ya kan? Menambah bobot sampah lagi. Apa yang mereka jual itu kan apa sih namanya? Bungkus-bungkusnya kan jadi sampah. Ya kan? Nah itu juga menambah bobot TPA. Kenapa sih mereka senang membuka usahanya buka industrinya di pinggir sungai? Yang seperti saya bilang tadi, udah sejak dulu ketika ada sungai, itu ada peradaban. Ketika ada peradaban itu ada industrinya yang tidak di kota Pekalongan, tapi di mana-mana mereka lebih senang dekat dengan sungai, karena orang itu sumber kehidupan. Tapi sayangnya itu tidak dibarengi dengan menjaga sungai itu sendiri, kebersihan sungai itu sendiri. Jadinya ada kerusakan sungai terlihat ketika musim kemarau. Dia akan kering. Ketika musim hujan dia akan banjir. Itu ada kerusakan dari daerah aliran sungai. Diawali dari situ kita harusnya sudah mengerti, oh ini sungai sudah rusak. Apalagi banyaknya sampah mulai kemana? Dari sungai pasti masuknya ke laut. Kemudian di laut sampah plastik, itu akan merugikan makhluk-makhluk laut sendiri. Itu. Jadi dampak lingkungan itu akan kemana-mana karena perbuatan manusia. Apalagi sekarang Dieng juga banjir, itu datarannya ada di atas. Iya, Wonosobo kemarin kena banjir, kemudian Sukabumi yang ada atas itu. Daerah atas. Kemana airnya? Ya pasti ke hilir. Nah, ini. Gitu. Yang ketika dulu itu aman-aman saja mereka, aman-aman saja. Terjadinya longsor, apa sih jadi longsor? Karena memang peresapan airnya itu banyak pohon-pohon yang ditebang, yang digunakan untuk lahan-lahan yang tidak pada tempatnya. Akhirnya terjadi bencana. Gitu. Sebenarnya industrialisasi di kota-kota besar itu juga harus dibarengi dengan analisa dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang baik juga kepada dampak buruk kepada masyarakat sekitar. Karena contoh-contohnya sudah banyak, Bang. Banyak. Di kabupaten kemarin yang di pabrik sepatu yang longsor. Iya. Itu terus di kota juga sudah ada. Nah, kalau dari pandangan Pak Diko sendiri, pembangunan yang seimbang itu gimana sih, Pak? Iya, pembangunan yang seimbang, ini kembali saya sampaikan tadi, pembangunan yang seimbang adalah pembangunan yang juga memperhatikan aspek lingkungan hidup. Jadi jangan asal membangun, tapi tidak memberikan dampak lingkungannya. Membuat satu hotel boleh-boleh saja, silakan. Ketika bisnis silakan, tapi lihat dampak lingkungan terhadap sekitar, terhadap alam. Apakah hotel tidak butuh air? Butuh air. Apakah mereka tidak ngebor? Mereka ngebor. Gitu kan? Nah, dampak dari ngebor itu apa? Kemudian pengolahan sampah, limbah cairnya yang keluar dari sabun, dari minyak segala macam yang dari hotel kemana lagi? Apakah ada pengolahan di situ? Gitu kan? Boleh saja mereka membuat itu, tapi mereka juga harus memperhatikan dampak lingkungannya terhadap masyarakat tempat. Ketika itu tidak diperhatikan, maka akan meluas kemana-mana. Satu dibangun, dua dibangun, tiga dibangun. Beban yang begitu berat, kalau dibiarkan akan rusak. Dari hulu sampai ke hilir itu harus diperhatikan, nggak cuma hilir, tapi hulu juga harus memperhatikan itu. Kenapa terjadinya banjir di hilir? Ya karena hulunya juga seperti itu.
Oke. Tadi kan kita membahas mengenai isu-isu lingkungan yang ada di Pekalongan. Sekarang saya mau tanya tentang kualitas SDM yang ada di Pekalongan terkait literasi lingkungan, kemudian kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan itu bagaimana, kemudian solusinya seperti apa, karena memang sedikit banyaknya itu yang problematik Pak Dino, sehingga ya kurangnya kesadaran dan dampaknya sampai sekarang dari situ akarnya. Oke. Ini mengenai soal SDM ya. Apa-apa kalau kita bahas itu pasti SDM, lagi-lagi sumber daya manusia. Ini menarik. SDM yang mana sih yang mesti diselesaikan? Masyarakat yang mana? Apakah itu cuma terjadi di kita? Ya tidak. Di negara-negara Eropa juga awalnya seperti itu, ya. Tapi mereka sukses akhirnya karena edukasinya dan sosialisasinya nggak berhenti. Contohnya masyarakat Jepang sudah membina kepedulian lingkungan dari mereka sekolah dasar, dari mereka kecil mereka sudah diajarkan mengenai pengetahuan mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Mereka tidak buat sembarangan, ya kan? Mereka diajarkan juga ketika nyebrang, gitu kan, nyebrang jalan, ya. Ketika mereka diajarkan lagi hal yang soal budaya, gitu. Nah itu sampai besar mereka akhirnya tertata, mereka ngerti. Nah, saya itu masih banyak di kita. Tapi kita lebih cenderung saling menyalahkan, gitu. Masyarakat menyalahkan pemerintah, ya kan? Ada pemerintah yang menyalahkan masyarakat. Ya jelas itu sudah tidak zamannya lagi saling menyalahkan, tapi saling membangun, saling introspeksi diri, bahwa kepentingan itu milik kita semua. Kepentingan yang harus kita jalankan adalah menjaga kelestarian alam agar tidak rusak, agar tidak meninggalkan warisan kepada anak cucu. Ya, contohnya itu di kali-kali yang ada di kota Pekalongan 25 tahun lalu masih bersih, masih bisa buat pancing, masih bisa buat mandi gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa buat mandi. Siapa yang mau mandi dengan air yang itu? Ya kan? Siapa yang menyebabkan itu? Generasi yang mana yang menyebabkan itu? Sehingga generasi sekarang, anak-anak sekarang tidak bisa lagi punya masa kecil bahagia di sungai. Mungkin orang tuanya itu masih punya ketika mereka kecil mandi di sungai, kan? Pulang sekolah langsung mandi di sungai. Mereka belajar berenang di sungai. Nah sekarang nggak bisa, karena sungainya kotor. Kalau ini biarkan berlarut-larut, maka banyak generasi muda akan meninggalkan kota itu. Ketika sungainya tercemar, banyak sampah, gitu. Nah itu alhamdulillah kita bisa atasi sedikit demi sedikit. Itu akhirnya SDM masih bisa diselesaikan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan sosialisasi edukasi ke masyarakat. Karena kalau kita masih saling menyalahkan itu bukan solusi, tapi saling memberi pengertian bahwa menjaga alam itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, bukan cuma orang-orang tua atau pemerintah lah, tapi dari akademisi, dari komunitas dan masyarakat lain juga ikut. Begitu maksudnya. Jadi ke depannya itu akan ada generasi yang peduli lingkungan. Harapan saya ke depan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Diko. Pembahasan yang cukup menarik sekali. Intinya semua permasalahan yang ada itu juga harus dibarengi dengan kesadaran di masing-masing personal tentang bagaimana kita membangun tempat yang kita jadikan persinggahan sendiri untuk keberlanjutan anak cucu kita nanti, agar bisa ya setidaknya merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian terakhir Pak Diko, tadi kan Pak Diko ini sebenarnya bukan asli Pekalongan kan? Iya. Apa yang menarik di Pekalongan Pak Diko? Ya seperti saya ke Pekalongan asalnya sama aja. Ya gini, Jakarta adalah kota yang padat ya, dan sibuk. Saya lahir di sana, besar di sana,
saya mencari situasi yang baru, suasana yang baru, yang lebih nyaman, ya kan? Yang lebih aman gitu kan, tidak harus merasa khawatir tiap hari. Makanya Kota Pekalongan ini adalah satu kota yang cocok. Ketika saya masuk 2024 itu, kok kota ini kecil tapi banknya banyak gitu. Ada bank-bank yang nggak semestinya ada di kota kecil, kayak seperti BI, ya, bank-bank muamalah gitu kan. Ini ada kota-kota besar. Kok ada Kota Pekalongan? Artinya ketika bank itu banyak, ada banyak hotel juga, berarti ini perputaran uangnya juga bagus. Maka disitulah kami masuk. Dan bukan saya saja sih, bukan saya saja. Banyak NGO yang juga masuk. Padahal banyak kota-kota lain yang lebih besar gitu kan, tapi miliknya Kota Pekalongan kecil, tapi masalahnya banyak. Gitu. Terima kasih Pak Diko, itu mungkin yang untuk pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Diko sudah diberikan banyak pandangan-pandangan terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada, solusinya bagaimana. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, ada sedikit yang mau saya sampaikan mengenai keberlanjutan dari ini. Saya berharap untuk audiensnya pada sisi ini jadilah bagian dari pedulian terhadap lingkungan. Bagaimana? Ada pertanyaan, bagaimana Pak saya bisa ikut dalam itu? Nggak susah, cukup satu saja hal lakukan itu. Yang bisa kalian lakukan adalah jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya saja dulu. Itu saja dulu. Nggak usah mengajak-ajak atau menyuruh-nyuruh orang, tapi lakukanlah dulu pada diri kita sendiri. Kemudian kerabat-kerabat kita sampaikan, teman-teman kita sampaikan. Nanti insya Allah mereka akan ikuti. Kalau semuanya sudah seperti itu, ketika kita sudah membuang pada sampah pada tempatnya, biarlah nanti itu sama pemerintah. Jadi tugas kita sebagai masyarakat cukup satu saja dulu. Ya. Kalau situ sudah semua melakukan itu, insya Allah kota atau kabupaten itu akan bersih dengan sendirinya. Biarlah pemerintah yang mengelola sampah itu. Kalau kita tidak mampu membersihkan, jangan mengotori. Kalau kita tidak mampu memperbaiki, jangan merusak alam ini. Itu aja pesan kami dari komunitas Sapul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Diko dan teman-teman. Dan mungkin sesi perbincangan kita pada kesempatan kali ini juga akan menjadi episode terakhir dari podcast Poliponia. Dan saya terima kasih pada teman-teman yang sudah setia untuk mendengarkan ruang bicara ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.